Selamat siang Dewan Juri yang terhormat, saya akan memulai pidato saya dalam hitungan 3, 2, 1. Pada mosi siang hari ini bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada teks talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes akademik. Baik, Dewan Juri yang terhormat, latar belakang di sini yang pertama, kami percaya bahwa yang namanya perguruan tinggi di mana saat-saatnya dan masanya seseorang untuk mempersiapkan diri untuk masuk kepada jenjang yang lebih tinggi, yaitu memasuki dalam arena pemerintahan. Dan yang kedua, yang kita lihat bahwa setelah memasuki semester 4 atau dan 5 dan seterusnya, ada banyak mahasiswa yang merasa bahwa jurusan yang dia ambil tidak sesuai dengan fashion atau tidak sesuai dengan talenta dia. Yang ketiga, sedangkan kita tahu bahwa manusia adalah aktor yang eksklusif dalam penentuan kemajuan suatu negara, di sini mahasiswa itu merupakan pemegang tongkat estafet bangsa. Seperti informasi yang diberikan kepada Dewan Juri yang terhormat, sehingga sudah seharusnya mekanisme seperti mosi ini diterapkan, yaitu di mana penerimaan mahasiswa didasarkan pada teks talenta bawaan, bukan pada nilai akademik. Dewan Juri yang terhormat, status quo saat ini yang kita ketahui bahwa sekarang banyak penerimaan mahasiswa yang mengikuti jalur SMPTN, jalur mandiri dan sebagainya. Nah, walaupun tim oposisi akan mengatasi adanya tingkat kelulusan jurusan, tapi hal ini saya bantah karena banyak hal atau kasus di mana mahasiswa yang merasa tidak cocok dengan jurusan mereka tersebut. Ditambah lagi penentuan penilaian akademik menggunakan parameter kejujuran dan integritas siswa. Baik, Dewan Juri yang terhormat, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak kasus ketidakjujuran yang dilakukan siswa dalam UTS atau UAS, apalagi ditemukan adanya banyak sekali joki UTBK yang ramai diperbincangkan. Dari pertimbangan ini yang membuat kami menyetujui bahwa hasil nilai atau tes akademik kurang eksklusif dan efektif dalam penerimaan mahasiswa baru. Mekanismenya adalah pemerintah akan bekerja sama dengan badan-badan penting seperti Kemdikbud untuk mengamati observasi fashion dan talenta dari siswa-siswi. Nah, beban pembuktian di sini saya mempunyai 2 beban pembuktian, yaitu yang pertama, bagaimana kita mengupgrade sistem pemerintahan, dan yang kedua kita akan mengklasifikasikan siswa berdasarkan talentanya. Baik, Dewan Juri yang terhormat, masuk kepada argumen saya yang pertama. Bagaimana sistem pendidikan yang diterapkan di Indonesia? Yaitu saat ini pendidikan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003, di mana pendidikan di Indonesia terbagi dalam 3 jalur utama, yaitu formal dan non-formal. Dan yang kedua, di kasus kami akan lebih menguntungkan mahasiswa. Mengapa, Dewan Juri yang terhormat? Seperti yang kita lihat, di mana ketika mahasiswa tersebut salah pilih jurusan atau pindah jurusan, yang dirugikan adalah orang tua, di mana perekonomian orang tua akan dirugikan, dan di mana kita harus mengeluarkan uang lagi untuk supaya bisa pindah jurusan, dan itu menurut saya sangat merugikan orang tua atau merugikan perekonomian. Maka itu menurut saya bahwa menerima mahasiswa berdasarkan tes talenta bawaan ada sangat penting, dan menurut saya bukan pada hasil nilai atau tes akademik, karena tes akademik seperti yang kita lihat bahwa tes akademik itu banyak sekali yang tidak jujur, Dewan Juri yang terhormat, bahwa hanya dilihat dari nilai raport atau penilaian dari sekolah, tidak dilihat dari talenta, Dewan Juri yang terhormat. Padahal talenta anak tersebut banyak, tetapi tidak dilihat dari itu, dan ujung-ujungnya adalah kerugian karena mahasiswa merasa tidak cocok, tidak pantas berada di jurusan tersebut, dan mereka merasa bahwa
mereka harus keluar, dan yang dirugikan adalah orang tua Dewan Juri yang terhormat. Makanya dari itu saya membantah adanya mosi ini, Dewan Juri yang terhormat. Seperti itu argumen dari saya, Dewan Juri yang terhormat. Terima kasih dan selamat siang.